ini beritanya ya, melakukan operasi bariatrik, dan sebelumnya kamu juga mempost gitu ya komentar-komentar netizen yang itu juga yang menjadi salah satu pendorong kamu untuk melakukan operasi bariatrik. Coba kita lihat itu komentar yang diposting sama ini ya. Wah, udah turun mesin nih katanya gitu. Ada yang getar tapi bukan bumi. Biduan dangdut ini mah makin gede aja tuh, kendor sekali. Awas muatannya. Ini memang sadis banget sih. Ini laki apa perempuan sih yang komen? Perempuan. Perempuan juga gitu ya. Padahal sesama perempuan nanti kalau mencapai kondisi-kondisi tertentu ya baru tahu susahnya menurunkan berat badan. Tapi memang betul salah satunya yang mendorong kamu akhirnya bariatrik tuh karena komentar yang kayak gitu. Benar, karena kan setiap aku nge-DJ itu kan aku live. Komen-komenannya tuh banyak kayak gitu terus kebanyakan. Body shaming semua Iya. gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah seberat ini komentarnya? Atau karena kamu posting aja pas lagi DJ? Iya, semenjak aku posting jadi DJ itu udah kayak badan kendor, kayak kudanil, banyak yang ngomong kayak gitu. Selain itu apa yang mendorong kamu akhirnya memutuskan bariatrik? Karena kan setahu aku ya bariatrik tuh karena kalau memang tergolong obesitas Benar, gitu. benar. Kamu kan nggak Overweight. terlalu gimana. Benar, tapi kata dokter ya nggak apa-apa kalau misalkan udah di titik aku hopeless. Karena kemarin itu kan sempat diet apapun itu, udah sempat nge-gym, tapi turunnya tuh emang susah. Gitu. Terus sempat aku juga OP lemak, sedot lemak. Oh, sedot lemak. Nah, balik lagi. Oh, gitu. iya, jadi Karena kan segala cara udah dicoba ya. karena kurang tidur, jadi pola metabolismenya juga Melambat. Melambat, jadi makin gemuk gitu. Oh iya, jadi karena kepekerjaan kamu juga kan tidurnya nggak bisa di jam yang benar. Iya. Ini makin susah ya. Tapi kalau pola makan sendiri kamu biasa aja sebenarnya. Biasa aja, iya. Cuma mungkin aku minum yang kebanyakan manis-manis kayak kopi, gula gitu, es teh manis yang kayak gitu-gitu. Itu ya. Iya. Terus berarti ini boleh kalau kata dokternya. Sekarang kan udah sebulan nih, udah turun berapa? Aku dari 65 sekarang sih udah turun 8 kilo, 57 kalau nggak salah. Wow. Iya. Cepet ya, dalam waktu sebulan ya? Cepet. Oke. Coba kita lihat, ini ada video ketika Natalie bersama adiknya ya. Ini berdua Iya, kan yang ngajak siapa yang ide? Yang ngajak sebenarnya kakaknya ya, karena maunya tersiksanya berdua gitu, ngajak temen lebih tepatnya. Jadi dua-duanya. Adik kamu udah turun berapa? Sama juga? Sama, 8 sama. 8 juga. Oh, jadi berdua, tersiksa berdua gitu ya. Kita lihat videonya berikut ini. Tuh ya, kita akan lihat itu ikutan kayak kamu mukanya gini, jadi kayak sakit gak sih? Sakit. Hah? Sakit. Udahannya? Iya, after operasi itu masih sakit banget berasa. Masih berasa banget, dan pas udah nyampe di kamar pasien itu aku muntahnya Banyak? Oh ya, muntahnya banyak banget. Sakitnya kayak operasi sesar gitu? Kayak sakit GERD yang mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa gitu. Berapa lama tuh kayak gitu? Cuma 1 hari aja, besoknya udah Biasa? udah disuruh jalan kayak sesar, udah disuruh jalan, disuruh duduk, langsung pulang ke Indo. Enggak. Jadi ini kamu yang mana nih? Kan bariatrik tuh ada macam-macam katanya. Iya. Ada yang emang dipotong, ada yang dimasukin balon, ada apa-apa. Yang dipotong. Berapa senti? 80%. Lambung kan ini ya? Iya. 80%? Iya. Jadi sisa 20? Lambung aku udah sisa 20%. Ada netizen juga yang salfok, bukannya salfok sama operasinya, pengen tahu ya. Dia salfok sama rumah sakit ya, kan kamu ini di Malaysia. Ya. Cuman netizen pada lihat, ini rumah sakitnya di mana sih, kok AC-nya AC zaman dulu? Emang kenapa ya netizen tuh ada aja loh. Padahal kebanyakan di Pineng memang kayak begitu rumah sakitnya. Keadaan kamar RS-nya sama AC model lama. Coba aku lihat, saya pengen lihat AC-nya kayak apa sih lo? Yang gede gitu AC model lama. Justru itu dingin lagi. Kenapa sih netizen tuh? Iya. Terus apalagi sih komentar? Ini kenapa kamu milihnya di Malaysia? Dan kenapa rumah sakit itu tuh pemilihannya tuh gimana? Karena banyak temen aku juga di situ kayak Novi. Jadi aku banyak tanya-tanya juga gitu. Oke, di situ memang terkenalnya dia bariatrik. Iya, memang dokter itu terkenal bariatrik. Oke, terus jadi kamu konsultasinya gimana? Kamu kesana dulu atau langsung konsultasi langsung tindakan? Konsultasinya by video call, ditanya tinggi sama berat badannya, terus nanti kamu bakal turun sampai batas masa ideal kamu gitu. Oh, jadi nggak turun banget? Nggak kurus sampai kurang gizi gitu. Gitu. Terus kan udah nih sebulan. Kamu sekarang konsumsinya apa? Masih cairan? Kalau 2 minggu pertama itu susu sama kayak liquid yang kayak gitu. Jus apa gitu? Jus, bubur. Nah sekarang udah bisa yang keras-keras, tapi pelan-pelan kunyahnya kayak 32 kali. Ya. Terus Gitu. berapa sendok kamu sanggupnya?
2, 3, 4 lah. 4 sendok paling banyak. Aku sampai 4 sendok. Tapi nafsu makan nggak gitu kan? Kan kadang-kadang kita tuh keinginan makan tuh adanya di sini ya. Benar. Bukan di sini. Iya, kan? iya di otak ya. Gimana tuh? Kalau nafsu, kalau nyium ramen, bakso, tuh ngeliat tuh enak, pas udah makan kayak udah kenyang. Cuman 2 sendok udah. Iya. Jadi kamu irit banget dong ya sekarang ya? Irit makanan, irit apa namanya belanjaan dapur ya lebih tepatnya ya. Karena cuma supir sama babysitter sama Azam yang makan. Terus kamu nggak lemes atau apa gitu nggak? Enggak. Atau ada pantangannya nggak? Kata dokter nggak boleh apa? Selain makanannya ya polanya bertahap gitu. Pantangannya sih sebenarnya nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Mau makan apa aja boleh bebas. langsung olahraga. Langsung olahraga abis operasi. Besoknya dia bilang kalau kamu olahraga langsung bisa. Tapi dijamin nggak itu nggak bakalan naik lagi berat badannya? Dijamin nggak akan balik lagi. Serius? Iya. Tapi kalau misalkan udah 5 tahun ke depan itu bakal naik lagi kalau misalkan kita mau makanan yang Jadi lambungnya bisa iya bisa elastis lagi. Iya, elastis lagi. Oh gitu. 5 tahun ke depan. 5 tahun dalam 5 tahun. Oke. Nih kamu juga posting nih ya, Masya Allah. Nih jadwal ini bisa langsung ke DJ kayaknya ya. Orang habis operasi bisa langsung olahraga. Ketutup lah duit bariatrik aku. Jadi ini bayar atau ya. endorse? Bayar. Mahal. Ya segitulah. Seapa nih kalau bisa dianalogikan tuh bisa beli apa? 20 per orang ya, 23.000 ringgit Malaysia Per orang? Rupiahnya 90 lah. Itu baru operasinya aja atau termasuk Udah termasuk? semuanya. Oh semua tiket pesawat? Iya, enggak. Oh enggak, jadi Tiket operasi pesawat sendiri, dan ya. sebagainya, tiket pesawat, hotel, Sendiri, nggak ada hotel, kita langsung administrasi, udah langsung langsung tindakan? Iya. 1 hari 2 hari udah boleh pulang? Pulang naik pesawat? Iya. Di pesawat Enggak. Udah seger banget. Seger banget? Iya. Oke, baiklah. Ini jadwal. Ini langsung balik modal ya jadwalnya sampai bulan akhir tahun udah penuh. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, Masya Allah. Dan ini wow, ini daerah jauh-jauh ya. Lombok, Batam, Pontianak, Surabaya, Kamboja, Serpong deket sih. Ada Jakarta juga dan lain sebagainya. Ini ya kan kamu ya, Masya Allah, kamu kan nge-DJ dari tahun 2016. Iya. Kalau kamu bandingin 2016 waktu kamu masih single, sekarang udah punya anak, itu jadwalnya apakah sama sepadat itu juga atau Sama. sekarang lebih padat? Sama Padatnya. Sama padat. Gimana sih caranya orang DJ itu bisa? Nggak tahu, aku bingung ya. Kalau nyanyi udah banyak banget singlenya. Cuma hokinya nggak tahu di DJ, aku bingung. Jadi masalah hoki Padahal aja suara ya? bagus-bagus aja sih sebenarnya. Jadi hokinya lebih kepada DJ ya? Iya. Atau kalau menjadi seorang DJ itu kamu apa? Harus punya ciri khasnya atau karena kamu ya udah makin orang banyak kenal makanya banyak jobnya atau apa? Sebetulnya dicari. Sebenarnya mungkin kayaknya dari ciri khas aku nge-DJ kali ya. Gitu. Kalau aku kan aktif banget kan orangnya sampai ke depan-depan, loncat-loncat, jungkir balik enggak. Sampai apa namanya kayak menghibur crowd kayak gitu. Jadi lebih entertaining ya. Iya, lebih entertaining. Oke, ini coba kita lihat ini juga yang ramai banyak menuai komentar orang ketika dia tuh posting, banyak yang nyawer juga sampai ada yang bilang ih kayaknya gampang banget sih dapat duit ya gitu. Coba kita lihat yang berikut. Tawaran sama honornya lebih gede mana? Ya hampir-hampir lah berdekatan lah. Alhamdulillah. Nih ada komentar netizen ya yang kamu balas-balasin juga, ih gampang banget ya cari cuan, gak gampang sayang, semua ada perjuangannya. Kan yang kamu lihat cuma ke depan mata, dari kota ke kota tidur cuma 2 jam, kadang nggak tidur, lanjut lagi perform, pesawat bisa 2-4 jam, belum ditambah jalan darat lagi 4 jam, sama-sama kok kita. Katanya gitu, itu tantangannya ya. Iya benar. Karena emang tidur 2 jam, jadi kan kamu show-nya jam berapa tuh biasanya? Show-nya itu misalkan paling cepet itu jam 1. Jam 1 tuh paling cepat. Selesai jam? 90 menit. 90 menit, jadi 1,5 jam gitu ya. Jadi kadang misalkan dari kota ini, besoknya ke kota mana, jadi selesai perform itu pulang kita bersih-bersih jam 4, jam 5 subuh lah baru bisa tidur. Gitu. Terus abis itu berangkat lagi pesawat jam 10 ke kota lain karena kotanya kan jauh-jauh kan, jadi ngitung jamnya lah. Gitu. Di subuh baru tidur, jam 4 baru tidur. Aku nih keren sebenarnya Kak Ros. Jadi tidur itu aku bisa di darat, bisa di udara. Tidur di mana aja ya. Untung kamu gampang tidur ya. Untung. Tapi di badan tuh gak kerasa, makin usia kan kalau masih muda kan mungkin begadang tuh asik aja gitu ya. Makin lama kan kadang masih agak gemeter gitu. Gak apa-apa. Selagi dapat cuan, kerokan gak apa-apa lah. Sakit apa yang biasanya muncul gara-gara pola hidup yang kayak gini? Masuk angin. Jadi ada koyo riders aku.
Orang mah ridersnya apa nih, kamu koyo ya. Koyo. Oke. Paling gede pernah nggak sih nerima di sawer yang paling besar itu sampai bisa sampai berapa? Di daerah Sidrap. Oh, Sidrap itu yang paling besar. Yang paling besar. Itu setahun bisa berapa kali kamu dapat job di Sidrap? Oh, kalau mau lagi sih diundang lagi oke lah ya. Asal jangan rame aja. Ini berapa kali lipat dibanding biasa-biasanya dapat sawer kalau di Sidrap? Ini lebih dari gaji aku sih. Oh gitu? Itu kemarin 200 sekian lah. Wah, terus kamu jadiin apa itu biasanya kalau dapat saweran segede itu? Aku karet-karetin, taruh brankas. Atau kamu bagi-bagi tim juga atau gimana? Biasa biasanya? memang gitu kalau misalkan di setiap aku perform, itu kan dapat saweran. Jadi saweran itu aku bagiin dulu nih. Jadi disisihin dulu sebagian buat DJ setelah aku, DJ residence itu, MC-nya, terus orang FOH-nya sama security-nya. Jadi bagi karena kan mereka bekerja sama bareng kita. Oh, gitu ya. Jadi bukan buat kamu sendiri sama aja. tim. Sama tim tentunya. Banyak orang juga kalau ketika kamu posting kamu di sawer itu banyak yang bagi dong gitu. Kamu sendiri kalau ada orang kayak gitu. Iya. Kalau misalkan bagi dong kan karena aku sering live. Jadi kadang suka aku dapat saweran banyak nih berkat doa kalian guys ya. Yang bilang haram atau halal terserah kalian semua. Aku gituin aja. Nih aku kasih giveaway. Pas udah kasih giveaway langsung, ih kakak cantik banget ya. Gini. Langsung beda. Langsung berubah 180 derajat. Tetap kecipratan juga ya netizen ya. Ini juga salah satu konten yang lucu dari Natalie adalah ketika kamu tuh ngomel-ngomel gitu sambil make up atau sambil apa gitu ya. Kita pengen tahu itu emang konten atau emang kamu kesel beneran? Sebenarnya udah di titik muak ya Karos. Kita akan cuplikannya berikut ini. Jadi aslinya emang kamu baca itu emang komennya dari ibu-ibu Facebook. Iya, jadi nggak komentar sengaja, iya. Jadi ada VT aku yang orang ambil clipper gitu, terus baca lah di Facebook. Mengerikan sekali memang ibu-ibu Facebookan. Lebih serem daripada sosial media lain komennya. Astagfirullahaladzim, si Natalie gitu. Makanya ngomel. Sehari-hari kamu kalau ngomel gitu juga gitu. Ya kan memparodikan ibu-ibu Facebook kan, si Natalie tau gak si Natalie tuh dapetnya ini. Emang dia begitu? Kakak kamu nih biasanya kayak gitu kalau ngomel. Oh emang gitu. Tapi banyak orang yang suka gitu dengan komentar kamu. Justru malah semakin mereka bikin aku tambah marah. Biar mereka seneng gitu loh. Lihat kamu aku kesel. marah tuh seneng katanya. Terus gitu. biasanya kalau kamu lagi ngomel konten lagi live terus ngomel gitu, gift-nya banyak. Gift-nya lumayan. Oke. Nah, kita mau nanya nih, kamu pengalaman sebagai DJ pernah sih mengalami hal-hal berikut ini ya, mendapatkan pelecehan? Kalau pelecehan sih nggak pernah ya. Body shaming ya sering dari kepada saat live ya. Body shaming sih lebih tepatnya ke cewek sih. Karena mungkin mereka tuh bukan body shaming, kayak bukan pelecehan juga karena cewek kan. Mungkin karena saking ngefansnya kalau udah pakai uang udah mau jatuh. Oh, cewek juga yang ngefans sama kamu gitu ya. Oke. Ditawarin kencan sama pemilik tempat dan kalau nggak mau diancam nggak diundang lagi. Oh, nggak pernah. Kalau sama pemilik tempat nggak pernah. Tapi kalau misalkan sama yang nyawer. Apa sih kayak yang pengunjung sana terus dia ngecat manajerku gitu. Halo, saya dari ini bisa kencan nggak gini-gini gitu. Oh, ada ya kayak gitu. Pernah nggak kamu saingan karena persaingan tuh saling menjatuhkan gitu sesama DJ nggak ya? Nggak ada yang nonton atau crowdnya kurang seru? Alhamdulillah ada yang nonton. Ada yang nonton dan seru ya. Disorakin sama penonton karena ada yang nggak suka sama kamu. Pernah nggak? Alhamdulillah jangan sampai. Kamu batalin undangan karena lagi nggak mood. Oh enggak. Selagi duit masih ada pemasukan, gas terus. Tetap mood ya. Kalau kamu selagi asam lambung belum naik, gas terus. Pulang-pulang mata zombie akan azam. Oke, yang berikutnya ada video nih ya, yang anaknya berangkat sekolah, terus dia datang, kiss mamanya lagi tidur karena ya capek, pulangnya baru jam berapa ya, itu ya kita lihat yang berikut. Banget sih. Kamu kalau ngeliat kayak gitu tuh gimana sih rasanya? Sweet banget ya, karena anak aku tuh soft breaker banget kan. Soft spoken, sorry. Iya, soft spoken banget. Terus? Iya, jadi dia sweet banget kalau misalkan dia udah tahu bunda mana. Terus kata suster aku, bundanya kerja. Oh iya, oke. Tapi kan kamu gini, kan kamu kerja nih, ibu yang bekerja sampai malam. Jadi kan nggak sempat mungkin nganterin anak sekolah kan, kamu sendiri udah capek banget. Lihat momen kayak gitu tuh apa sih yang dirasain? Ya kadang pengen juga nganterin sekolah, tapi sometimes memang sering nganterin sekolah kayak gitu. Terus kalau misalkan pulang kerja suruh supir ajak dong Azam gitu, jadi jemput
ibunya. Terus ya udah akhirnya jalan dulu ke mall gitu-gitu sih. Jadi tetap diluangkan waktunya ya. Pasti. So sweet banget, mesra banget gitu ya. Walaupun komentar netizennya macam-macam juga ya, bunyinya ada yang gini, apa sih? Ya ampun, ibunya masih tidur. Bukannya nganterin anak sekolah gitu ya kan. Ya, udah Azam kayaknya pengen maminya antar dia ke sekolah deh. Coba nanti luangin waktu buat antar Azam sekolah. Seneng banget pasti. Udah ya kan? Udah. Bisa. Yang berikutnya, enak bener gak urus anak pergi sekolah lah kita. Mama bangun duluan daripada mama anak. Facebook nih. ini mama Facebook nih yang kayak gini-gini nih. Yang berikutnya ada lagi, definisi anak tahu maminya lelah, nggak rewel mau berangkat. Sehat selalu Azam and Mami Natali. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Nggak ada ya itu. Nah kalau ini anak milenial sama Gen Z yang bisa velocity. Tahu lah ya gitu ya, anak zaman sekarang kita ibu-ibu juga kerja. Sekarang kita mau nanya nih, kamu sebagai ibu tunggal juga dan yang kerja, tingkat stres kamu, ya kamu ukur deh tingkat stres kamu ketika menghadapi kondisi-kondisi berikut ini tuh berapa? Ya oke. Ya 1 tuh biasa aja, 10 tuh stres banget ya. Di komen julid sama ibu-ibu Facebook, tingkat stresnya berapa? 1. Pekerjaan berkurang karena berita nggak enak tentang kamu. 10. Nggak bisa sering bareng anak karena sibuk banget kerja. 7 lah. 7 ya. Saat komunikasi lagi kurang nyambung sama ayahnya anak-anak saat diskusi soal anak. 7 lah. 7 aja. Jadi kalau lagi masalah pekerjaan itu ya, bapaknya kerja, ibunya kerja gitu ya. Udah mikirin kayak gitu aja. Oke, ini kita berikutnya ada ibu tunggal juga ya, single parent juga nih yang mau kita wawancara. Ada Inara Rusli, kita lihat dulu profilnya berikut ini.